Apa alasan Anda berbahagia di hari ini, pemirsa? Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Saya Coki Sitohang kembali lagi menjumpai Anda dan senang kami bisa kembali untuk mengedukasi Indonesia perihal masalah kesehatan. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siapa yang tekanan darahnya belum terkendali sampai sekarang? Mesti nonton sampai tuntas. Ya, saya kenalkan dua praktisi kesehatan yang saya berharap mereka sehat-sehat saja. Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Hai semuanya. Hai. Halo juga. Mas Coki. Kenalin, ini Ibu Hera, kita panggilnya Ibu Guru. Ya, Ibu Guru. Halo Mas Coki. Salam kenal Bu. Iya. Ya. Ini Ibu Guru, Bu Hera, yang dikasihi oleh anak-anak muridnya, wali muridnya, dan rekan-rekan seprofesinya di sekolah. Sekolahnya di mana, Bu? Tanah Abang, daerah Tanah SD Abang. negeri apa? SD swasta. Pemirsa dan juga para murid kalau lagi nonton nih sekarang Go Healthy, Ibu Guru datang kemari karena mau cerita mengenai masalah kesehatannya. Dan beliau datang juga punya harapan supaya nanti pulang itu bawa solusi. Tujuannya adalah supaya ngajar dan mendidik murid-muridnya dengan lebih bersemangat. Setuju ya Bu ya? Iya. Oke Bu Hera, kita cek terlebih dahulu video profil yang sudah kami siapkan biar teman-teman pemirsa semua makin kenal dengan Ibu Hera. Hera Susanti merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Ia tidak mengetahui jika dirinya mengidap hipertensi. Hal ini ia ketahui pada tahun 2017 lalu. Saat itu, Hera sedang melakukan cek kesehatan dan didapati tekanan darah sistoliknya mencapai angka 190. Sering sakit kepala, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah gejala hipertensi. Ketika saya periksa ke dokter saat itu saya sedang sakit, ternyata tensi saya itu tinggi. Selain itu, berat badannya juga terbilang berlebih. Dan kini, Hera merasa kondisi tubuhnya kian menurun. Kadar gula darah dan kolesterolnya juga pernah tercatat cukup tinggi. Jadi itu yang benar-benar mengganggu dan mengkhawatirkan saya karena tidak ada gejalanya. Jadi saya takut jika terjadi apa-apa. Tapi kadang diri saya sendiri pun tidak disiplin untuk minum obat. Hera berharap tekanan darahnya bisa segera terkendali di angka normal. Ia pun sedang berikhtiar untuk mengatur pola makan agar kesehatannya bisa membaik. Saya ingin mengetahui sejauh mana penyakit saya ini membahayakan. Yang kedua, saya mencari solusi agar badan saya, semua organ-organ tubuh saya bisa sehat kembali dan bisa hidup dengan normal kembali. Oh, daftarnya cukup lengkap ya pemirsa. Ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, kemudian berat badan yang berlebih. Per detik ini kita ngobrol, ada keluhan apa di tubuh Ibu? Saat ini? Ya. Agak ngap gitu. Tapi jantungnya aman, sudah Aman, diperiksa. aman. Kalau lagi olahraga? Olahraga, saya gampang capek kan. Makanya kalau upacara juga saya kan nggak bisa sampai selesai. Jadi nanti di tengah-tengah saya duduk dulu, nanti bangun lagi gitu. Ketika Ibu memeriksakan kesehatan, Ibu rajin nggak cek ke dokter atau minimal tensi, gula darah? Iya, karena kan minum obat rutin. Bagus. Jadi sebulan sekali itu ke puskesmas. Berapa maaf, tensinya berapa? Tadi sih 150. Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya yang tinggi 170, 180. Bawahnya? 100. 170 per 100? Iya. Makanya diresepin obat hipertensi sama dokter. Iya, makanya harus rutin minum obat. Rutin nggak minumnya? Kadang lupa. Bu, ini penting buat Ibu. Apakah ini benar atau salah? Inilah benar atau salah. Katanya minum obat hipertensi hanya saat merasakan gejala saja. Ini menurut Ibu pernyataan yang benar atau salah? Salah. Ya, supaya tekanan darahnya bisa turun. Tapi kan yang mengganggu hanya kalau bergejala kan? Enggak boleh, tapi kata dokter. Pemirsa, seorang dokter atau tenaga kesehatan memberikan satu terapi itu sudah ada dasar teorinya. Ya, kita sebut pemberian obat secara rasional. Artinya indikasinya sudah jelas, kemudian ditentukan juga dosisnya, cara minumnya, kemudian kalau ada efek samping itu bagaimana penanganannya, semuanya itu sudah ada dasar ilmunya. Jadi kalau seorang dokter tenaga kesehatan memberikan obat, maka itu harus diikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tenaga medis tersebut. Jadi kalau untuk obat hipertensi khususnya, jadi jangan hanya kalau ada keluhan gejala. Ya. Jadi diberikan itu tujuannya adalah untuk mengendalikan tekanan darah. Karena sekali lagi hipertensi ini kita sebut sebagai pembunuh diam-diam. Karena tanpa gejala, tanpa ada keluhan apa-apa, bisa terjadi komplikasi. Pernyataan ini minum obat hipertensi hanya saat merasakan gejala, itu jawabannya adalah salah. Jadi pemirsa, pernyataan penegasan dari Mas Boy barusan
juga mematahkan mitos bahwa minum obat hipertensi hanya pas lagi muncul sakitnya aja. Itu salah ya pemirsa ya. Harus disiplin. Pola hidup sudah mulai berubah belum Bu? Pola makan, istirahat, sempat olahraga atau enggak? Olahraga kadang jalan, tapi karena sekarang sakit ya, jadi jarang. Oke. Apanya sakit? Kaki. Oh, kaki. Karena berat badan juga Iya. yang menjadi masalah. Karena berat badan jadi terlalu berat. Iya, iya. Jadi udah kena osteoartritis grade 2. Osteoartritis. Iya, osteoartritis grade 2. Iya. Apakah masih ada masalah lain selain itu? Kolesterolnya atau gula darahnya sejak Ibu periksa? Sempat tinggi Apa? gula darah sama kolesterol, tapi melewati ambang batas aja. Kalau tiang bata. Melewati ambang batas, tapi nggak yang tinggi-tinggi. Kita cek ya Bu ya. Sebelum masuk studio, sebelum dimulainya syuting ini, kami melakukan pemeriksaan dasar kepada Ibu Hera. Dibahas silakan Mas. Kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan per hari ini, tekanan darah dari Bu Hera ini masih tinggi ya, di angka 150 per 98. Artinya obat-obatannya memang belum optimal ya. Jadi nanti kontrol lagi ke dokter, tanyakan sama dokternya apakah obatnya harus diganti atau harus ditambah dosisnya, atau ada yang salah nih dengan cara minum obatnya. Dan ini juga sudah diperparah dengan yang namanya kadar asam uratnya. Jadi kalau pembuluh darah kita ini dia kaku, ini biasanya diakibatkan karena asam urat kita tinggi. Jadi jangan salah, asam urat tidak hanya mengganggu sendi tubuh kita, tapi juga memperburuk yang namanya kualitas pembuluh darah kita. Jadi keduanya harus kita kendalikan mulai dari sekarang juga. Salah satunya adalah Ibu harus konsultasi ke dokter dan jangan lupa untuk konsumsi obat secara rutin. Ibu punya faktor risiko yang cukup banyak. Iya. Satu dengan berat badan berlebih, satu dengan tensi yang tinggi, masih tinggi ya, masih belum terkendali, masih juga dengan asam urat yang tinggi. Jadi Ibu mulai dari sekarang, selesai acara ini, Ibu harus tadi memperbaiki pola makannya, kemudian melakukan pemeriksaan secara berkala, kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk melengkapi upaya Ibu adalah dengan bantuan teknologi laser. Dengan teknologi laser, ya tadi asam urat yang tinggi, kadar kolesterol yang sempat tinggi, gula darah tinggi ini harapannya bisa terkendali dengan baik dan darah Ibu tidak menjadi kental. Kemudian dinding pembuluh darah Ibu yang mulai kaku, mulai sempit karena pola hidup yang tidak sehat, ini juga akan bisa diperbaiki dengan bantuan teknologi laser. Harapannya dengan kualitas darah yang baik, kualitas dinding pembuluh darah yang baik, metabolisme tubuh Ibu menjadi lebih baik, kolesterol, gula darah, dan juga tekanan darah Ibu bisa terkendali sehingga Ibu terhindar atau terbebas dari masalah komplikasi. Teknologi laser inilah yang nantinya akan membantu agar pembuluh darah kita melebar. Dengan melebarnya pembuluh darah kita, maka yang namanya tekanan darah kita akan jadi lebih terkendali, akan menurun, dan yang pastinya komplikasi dari tekanan darah yang tinggi ini akan bisa kita hindari mulai dari sekarang juga. Jadi jangan salah, kalau kita menjaga pola hidup sehat kita mulai dari sekarang juga, maka yang namanya komplikasi bisa kita hindari sedini mungkin. Untuk Bu Hera dan untuk pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama dengan tekanan darah tinggi, dari sekarang kita gunakan teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Yang dimaksud dengan teknologi laser yang kami perbincangkan ini adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut sudah dirancang sedemikian rupa dan disesuaikan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Alat ini dipakainya di pergelangan tangan kiri, di mana sinar lasernya saat ini sedang bekerja. Ibu bisa lihat ya, ada warna merah, ada kuning. Ya, ini dia. Saat ini sedang bekerja menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur seperti di titik LU7, LU8, LU9, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Nah, sinar laser inilah Bu Hera dan pemirsa yang sedang menstimulasi organ jantung, organ paru-paru, dan juga organ lainnya di tubuh saya. Kalau Ibu dan juga pemirsa menggunakan dokter laser atau AccuLaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Ibu dan pemirsa bisa terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemirsa, segeralah dapatkan AccuLaser dan dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti yang akan menjelaskan mengenai alat kesehatan ini adalah tim call center dari Gogomol. Dan satu hal yang pasti pemirsa, kalau jalur ini yang Anda pakai ini adalah jalur resmi. Karena saya ingin Anda memastikan
bahwa Anda mendapatkan alat kesehatan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Kita masih ngobrol bareng sama Ibu Hera, 50 tahun, seorang guru sekolah dasar. Saya yakin pasti banyak yang khawatir nih sama keadaan Ibu Hera. Pertama, sudah mulai ada keluhan-keluhan serius. Contohnya, tadi di awal syuting beliau merasa engap. Beliau sudah mulai merasakan ada nyeri di lututnya, Iya. sudah diperiksa osteoartritis. Iya. Dan ini salah satu faktor disampaikan dokter adalah pasti karena berat badan yang Iya, berlebihan betul, ya Bu ya. betul berat badan. Kalau Ibu ingat-ingat lagi beberapa tahun lalu, akar masalahnya apa Bu? Iya, pola makan yang nggak bagus aja. Pola makan yang kurang bagus, ngemil, Senang ngemil ya? Iya. Yang dicemilin yang manis atau yang asin? dua-duanya. Bagaimana dengan pola istirahatnya Bu? Sebagai guru yang kerja Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat. Gimana? Kadang saya kan abis itu lanjut ada ngajar les privat. Jadi memang kadang belum pulang ke rumah. Malam juga gitu. Ada les privat di rumah, ada yang saya datang ke rumah gitu. Apakah anggota keluarga Ibu yang lain mengetahui kondisi kesehatan Ibu? Tahu. Ibu saya itu cerewet bener sama saya. Terutama masalah makan saya gitu loh. Ibu saya itu Sayang. perhatiannya untuk saya. Saya ngurus beliau Iya. juga sama cucunya kan? Iya. Iya kan? Ada yang mau disampaikan ke Ibu Hetty? Maaf ya Ma, Hera suka bohong sama Mama. Bilangnya diet pada belum maksimal. Inilah penampilan perdana Ibu Hera di depan publik, sekaligus juga Ibu Hetty. Saya berharap beliau nonton sehingga ini menjadi introspeksi bersama nanti. Baik, sekarang saya bawa pemirsa semua untuk mengenal di segmen Tahukah Anda Blue Light Therapy yang bisa bantu kendalikan hipertensi. Caranya gimana Mas Nurman? Sinar biru ini dia biasanya panjang gelombangnya di antara 400 sampai 500-an ya. Nah, kali ini kita bahas tentang ya 477 nanometer. Dengan panjang gelombang yang seperti ini merupakan panjang gelombang yang stabil yang nantinya jika dia menyinari permukaan tubuh kita ya, mulai dia dari masuk ke epidermis, lapisan kemudian ke dermis ya. Bahkan dia bisa masuk ke lapisan pembuluh darah kita. Jadi blue light ini nantinya dia menyinari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan diproduksi lebih optimal lagi. Dengan diproduksi lebih optimal lagi, maka pembuluh darah kita nanti akan melebar ya. Kemudian dia juga akan berdilatasi kita sebutnya. Kemudian aliran darah akan lebih lancar lagi dan yang pastinya mencegah terjadinya kekakuan pembuluh darah. Jadi kalau misalkan Ibu Hera lihat yang di sebelah sini, yang sebelah kiri itu merupakan gambaran pembuluh darah kita yang kaku. Terjadi kekakuan pembuluh darahnya sempit, tidak berdilatasi ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aliran darah kita akan terhambat, yang pastinya tekanan darah kita juga akan meningkat. Sama seperti kalau Bu Hera sering nyiram tanaman, kalau kita pencet tuh selangnya, maka akan terjadi yang namanya semburannya akan kencang. Tekanan darah kita juga akan meningkat ketika pembuluh darah kita dia mengecil. Tapi kalau misalkan pembuluh darah kita menghasilkan zat nitric oxide ini lebih optimal lagi, dia nanti akan yang sebelah ini. Dia akan berdilatasi, melebar, aliran darah akan lebih lancar lagi. Dan ini tidak bisa kita sembarangan. Artinya yang namanya teknologi laser ini memang sudah diukur. Ada sinar laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Yang kesemua gelombangnya, panjang gelombangnya ini memang sudah harus ditentukan sesuai dengan penelitian medis. Yang namanya teknologi laser ini atau sinar laser ini dia akan menyinari pembuluh darah kita dan juga akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ini ada titik yang namanya PC6, PC7, HT4567. Ke semua titik ini jika kita stimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur, maka titik-titik inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembalikan fungsi dari jantung kita, mengembalikan fungsi dari pembuluh darah kita, dan yang pastinya meningkatkan kualitas hidup kita dan mencegah terjadinya komplikasi akibat tekanan darah tinggi. Yang dikatakan oleh Mas Nurman adalah mengenai kualitas dari pembuluh darahnya. Dan yang
yang penting juga adalah kualitas daripada darahnya itu sendiri. Betul, Nah, betul. kalau dinding darahnya sudah bagus tapi aliran darahnya tidak lancar, darahnya kental, ini juga akan jadi masalah. Jadi buat Anda pemirsa yang punya masalah dengan kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, ini akan berpotensi untuk membuat darah Anda menjadi kental. Kita lihat ini gambaran bagaimana darah yang normal dan yang tidak normal atau yang kental tadi ya. Jadi yang normal kita lihat sel-sel darah merahnya akan mengalir dengan lebih mudah, lebih lancar. Sedangkan yang darah yang tidak normal atau mengalami kekentalan tadi karena kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, dia akan terlihat mengalirnya lebih lambat ya. Jadi ini sangat berbahaya untuk kesehatan pembuluh darah kita. Karena kalau darah kental tadi ada yang menjadi lambat, kemudian dia akan menyebabkan penyempitan di sana, akan menyebabkan sumbatan. Kalau itu terjadi di otak, stroke masalahnya. Kalau terjadi di jantung, masalah gagal jantung. Kemudian kalau terjadi di ginjal, masalah gagal ginjal. Jadi hal ini yang kita perlu jaga. Nah, teknologi laser ini dengan 3 sinar warna lasernya, dia akan membantu untuk darah-darah kental tadi yang kita kenal dengan trombus, istilah medisnya, ini akan diuraikan. Ya, kita lihat ini bagaimana teknologi laser akan menguraikan darah kental tadi. Dia akan mengalir dengan lancar, dengan lebih baik, dan dicegah untuk tidak bergumpul lagi atau terjadi penggumpalan kembali. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk sel-sel semua di dalam tubuh kita. Karena sirkulasi darah ini ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya semua itu perlu sirkulasi darah yang bagus, perlu kualitas darah yang bagus. Jadi Anda yang punya kolesterol, punya gula darah tinggi, apalagi punya tekanan darah tinggi, ayo mulai sekarang juga terapkan pola hidup sehat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Apa ada sesuatu yang Ibu mau tanyakan mengenai apapun masalah kesehatan atau lasernya sendiri? Lasernya sendiri itu kalau digunakan sampai berapa lama? Teknologi laser ini ya seperti yang digunakan oleh Mas Coki, ini kita gunakan mulai dari 15 menit sampai 60 menit ya, 2 kali sehari. Tujuannya adalah untuk menjaga keseharian dari yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tapi bukan hanya di situ saja. Teknologi laser ini bukan hanya dipakai di pergelangan tangan Bu Hera, tapi juga ada ekstensinya yang dia masuk ke rongga hidung. Kita sebutnya sebagai intranasal. Teknologi ini tujuannya adalah yang pertama adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Karena ingat, yang namanya hipertensi, yang namanya kekentalan darah itu komplikasinya itu tidak jauh-jauh dari pembuluh darah terutama di area kepala kita. Jadi bisa menyebabkan serangan stroke. Kemudian apalagi? Ada beberapa orang yang memang mempunyai masalah keluhan di kepala, misalkan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, gangguan pendengaran, atau bisa juga orang dengan penurunan fungsi berpikir atau yang namanya penurunan fungsi kognitif. Teknologi intranasal ini tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi berpikir dan yang pastinya mengurangi keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang pastinya pada orang yang sehat ini adalah tujuannya untuk menjaga agar pembuluh darah di area kepala kita tetap dalam keadaan baik, tidak tersumbat, tidak kaku. Jadi Bu Hera dan pemirsa di rumah, pakai teknologi laser terutama intranasalnya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kepala kita. Ya, dan saya mau menambahkan juga untuk pemirsa dan juga untuk Bu Hera ya yang punya masalah mungkin dengan persendian tadi kan ya di kaki ya, mungkin di sendi-sendi yang lain juga merasa tidak nyaman. Ini sebenarnya adalah proses inflamasi atau peradangan pada sel-sel sendi kita. Ini juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser ya. Jadi peradangan yang kronis yang kita sebut inflamasi tadi itu juga akan dibantu dengan teknologi laser karena tadi sirkulasi darahnya baik, kualitas darahnya baik, dengan itu maka perubahan atau perbaikan pada peradangan di daerah persendian itu juga akan teratasi dengan baik. Jadi kita harapkan dengan bantuan teknologi laser, dengan tadi ya menurunkan berat badan ibu, nah harapannya keluhan-keluhan di persendian ini juga atau nyeri-nyeri persendian ini bisa dikurangi dengan bantuan teknologi laser. Ini saya putarkan sebuah video Bu, biar Ibu makin semangat. Ibu nggak sendirian, ada masyarakat Indonesia yang juga punya masalah kesehatan mirip-mirip sama masalah yang dialami oleh Ibu Hera. Tapi bedanya, beliau ini sudah pakai teknologi laser. Kita lihat bagaimana hasilnya, biarkan dia cerita. Keluhan saya awalnya hipertensi kira-kira 20 tahun lalu. Kemudian diabetes 16 tahun lalu. Laser ini sudah saya pakai kira-kira 2 tahun lebih ya. Dan badan itu malah sepertinya enteng-enteng saja. Tidak ada rasa lemas, tidak ada rasa capek. Tidur saya bagus lah untuk setelah pemakaian laser 2 tahun ini ya. Jadi saya rasakan pemakaian laser itu membantu kehidupan sehari-hari saya lebih enteng gitu ya, lebih segar. Positif, kabar baik buat kita semua. Ternyata harapan itu harus selalu ada dan kita harus selalu melihat bahwa harapan masih ada. Jadi Bu, masalah ini bukan hanya Ibu aja loh. Hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang belum terkendali, bukan.
Bukan hanya ibu sendiri, dan bagi orang-orang yang sudah melakukan bagiannya dengan benar, khususnya take action menggunakan teknologi laser, ternyata mereka mampu kok melewati yang dulunya bermasalah itu. Sejauh mana program ini udah mencerahkan ibu? Saya jadi tahu kalau penyakit yang ada di saya itu ternyata bahaya. Bahaya. Nah, selama ini ibu dengar-dengaran aja ya dari orang Tahu, lain. tapi belum karena belum lihat yang seperti tadi ditayangkan itu. Iya. Kayak gitu. Jadi saya masih menganggap nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi ternyata seperti itu gitu, dan memang butuh harus diobati. Betul, betul. Jadi memang harus diperbaiki pola hidup saya. Ibu siap melakukan medical check up setelah Siap. ini masa-masa ke depan harus prioritas ya Bu ya? Harus, iya. Siap menjalankan pola hidup sehat Bu? Benar ya? Biasa. Benar ya Bu ya? Take action sekarang juga ya? Iya. Segera. Ada Ya, lagi mau saya disampaikan? setuju dengan yang dikatakan Bang Coki. Pemirsa, memang untuk kesehatan ini kita harus mengupayakan. Mengupayakan. Ya, kita jangan duduk manis, duduk diam saja, kesehatan akan datang dengan Iya. sendiri, tidak Nggak mungkin. bisa. Jadi prioritas kehidupan ini memang salah satunya adalah Anda harus prioritaskan untuk kesehatan, ya. Dan untuk itu ya Anda harus betul-betul mengatur nih. Kalau untuk Anda yang bicara masalah anggaran ya, anggaran Iya. bagaimana nih berapa besar porsi yang saya gunakan untuk kesehatan, ya. Jadi jangan sampai kemudian porsinya lebih besar Anda untuk berikan untuk barang-barang mewah, makanan-makanan enak yang kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu boleh-boleh saja ya. Tapi harus ada prioritas lain juga Anda prioritaskan untuk kesehatan. Jadi sekali lagi untuk kesehatan memang harus diprioritaskan, karena dengan sehat kita bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Mas Boy terima kasih, Mas Nurman terima kasih untuk penguatannya. Bu Hera yang sudah tercerahkan, dan juga buat pemirsa yang ada di rumah, jangan menyerah, jangan berhenti hanya pada menonton acara ini, tapi ambillah langkah pasti, segera take action, gunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Saya nyalakan pemirsa. Bu, ini kali kedua saya jelasin sama Ibu. Ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 sinar merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang sedemikian rupa dan disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakainya mudah Bu, praktis kok. Di pergelangan tangan kiri seperti ini, sinar lasernya sekarang lagi bekerja, menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Titik akupunturnya dimulai dari LU7, 8, 9, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Nah, sinar laser inilah Bu Hera dan pemirsa yang saat ini sedang menstimulasi organ jantung, organ paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Jadi bayangkan jika Anda menggunakan ini, penggunaannya pada tubuh Anda. Pemirsa, manfaat dari penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser adalah bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah setelah Anda melakukan hal yang nyata seperti ini, maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya seperti gagal ginjal, stroke, dan serangan jantung akibat dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Yuk pemirsa, setelah Anda menonton tayangan ini, segera dapatkan Aculaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, biar Anda merasa tenang, aman, dan nyaman. Jadi nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut bukan saya, tetapi tim call center dari Gogomol. Mereka pasti bantu Anda dengan penuh sukacita. Ada promo? Banyak. Tersedia juga cicilan 0%. Semuanya adalah untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Dan melalui tayangan ini, kami bertanggung jawab kepada Anda untuk menyediakan alat kesehatan yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi. Semuanya ini hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Pemirsa, segeralah atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.